Ya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Eh, Hari ini hari Senin ya, tanggal 22 Agustus, jam setengah 7 malam. Ya, saya juga baru pulang kerja. Kemudian tadi sempat juga lihat-lihat ya di kantor, lihat-lihat saham begitu. Dan IHSG hari ini terpantau merah pekat nih, dengan volume yang lumayan gede juga nih, ya. Hampir sama kayak volume sebelumnya kayak gitu. Ya bagi lu tenang aja sih yang masuk di saham-saham berfundamental bagus ya, harusnya nggak usah khawatir. Ya ini wajar lah ya, karena dia berusaha untuk menembus ATH yang sebelumnya nih, IHSG ini. Gitu. Masih berat sih, ya mungkin juga masih kena isu-isu resesi begitu ya. Resesi jilid 1, 2, 3 sampai entahlah berapa. Tapi yang nggak usah khawatir bahwa IHSG atau saham kita ini ya, ketika dia koreksi pasti akan balik lagi, akan rebound lagi kayak gitu loh ya. Sejauh ini sejarahnya pasti akan rebound lagi. Jadi nggak usah khawatir selama kalian pegang saham-saham bagus kayak gitu ya. Ini IHSG hari ini merah banget nih. Oke, hari ini saya akan membahas saham lagi, yaitu saham batu bara ya. Ya, ini UNTR, United Tractor. Ya, setahu saya juga ini nggak cuman pertambangan doang ya, tapi juga ada konstruksi gitu dan juga penyewaan alat berat seperti itu ya. Nanti kita lihat untuk persentase produksinya. Oke, didirikan udah lama juga nih, 1972. Ini merupakan salah satu saham yang membuat Pak Lo Keng Hong itu jadi orang kaya ya. Ini uangnya banyak banget nih ya, dari hasil jualan di United Tractor ini kayak gitu. Dulu harganya tahun 95 itu cuma 500 perak, kemudian di tahun 2004 atau 2000 berapa gitu ya, itu sahamnya menjadi 15.000 ya. Dan waktu itu Pak Lo Keng Hong kalau nggak salah masukin duit 1 M kayak gitu. Ya, ya kita lihat nih prospeknya masih bagus nggak ke depannya kayak gitu. Oke, 1972 berarti ini sudah cukup eh apa ya, pondasinya kuat gitu ya, bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Kemudian tanggal IPO-nya ya 1989, oke sudah cukup lama. Kemudian jumlah saham beredar 3,73, kapitalisasinya ini gede banget ya, 118 triliun, ini gede banget nih. Kemudian jumlah saham beredar di masyarakat itu 40%-an, berarti sekitar berapa nih? 1,2 ya, 1,2 sampai 1,3-an kayak gitu. Oke, 40% ya, ini sangat liquid ya. Ini bagus sih ini. Jumlah saham di atas 30% ya yang dipegang oleh masyarakat itu bagus banget. Kemudian ini nama dewan-dewannya ya, kita langsung lihat di sini aja. Produk dan jasanya paling gede ini di kontraktor penambangan dan mesin konstruksi. Oke, ini paling gede nih ya. Penambangan cuma 11%. Ya, berarti tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berdampak banyak juga ya di harga batu bara yang sekarang melonjak tinggi kayak gitu. Ya, tadi saya lihat sih Qualpres ICI itu udah 444 kalau nggak salah. Qualpres. Coba kita cek ya. Sambil kita cek di sini bar chartnya. Oke, tanggal 22. Ya, 444 nih. Gila. Nggak tahu sih ini bisa tembus 500 enggak ya. Ya, tapi di sisi lain juga senang ya, karena saham-saham batu bara begitu diuntungkan dengan harga ICI yang naik kayak gitu. Tapi juga di sisi lain ya, karena harga komoditas naik begitu ya, mengakibatkan negara-negara, beberapa negara gitu mengalami kesulitan seperti itu, resesi ya. Nah, ini juga ada plus minusnya sih. Oke, kita balik lagi ke lembar saham. Ya, tadi paling banyak di konstruksi dan
Di mana tadi? UNTR. Oke, dan mesinnya ya, mesin konstruksi. Ya. Kemudian ada industri konstruksi juga. Ya, setahu saya juga ini juga menjual karoseri begitu ya, United Tractor ini. Dia punya kontrak juga dengan Scania begitu. Mesin mobil, mesin kendaraan dari Eropa gitu. Ya, secara ikhtisar sih bagus ya, ini saham sudah berdiri cukup lama dan ada sejarah track record yang tidak bisa kita lupakan ya, di mana Pak Lo Keng Hong juga pernah di sini begitu. Oke, kita langsung lihat aja dalemannya kayak gimana untuk UNTR. Oke, finansial, kemudian kita lihat nih langsung di laba bersihnya ya, di pemilik entitas induknya. Ya, kalau saya lihat sekilas tadi naik gede. Nah, ini di kuartal 2 dia naik gede nih, 6 triliun ya, dibandingkan dengan kuartal 1 yang hanya 4,7 triliun. Kenaikannya kurang lebih 2 ya, 2 triliun. Kemudian dia sempat jeblos di sini kuartal 4 ya. Kemudian kuartal 3 2021 itu naik juga nih, naik. Nah, iya, tadi saya sudah sempat lihat ekuitas historinya ya, di mana dia di kuartal 3 itu lebih bagus daripada kuartal 4 nih. Selalu ini 2020 kuartal 3 1 triliun ya, jika dibandingkan dengan kuartal 4 lebih gede. Kita lihat di 2019 coba. Iya, ini ya. Oke, ini enggak nih. Oh, naik ya, naik juga ya kuartal 3-nya ya daripada kuartal 4. Kemudian di 2018 coba kita lihat sini, kuartal 3-nya 3,5, kuartal 4-nya 2 ya, ini naik juga nih ya. Nah, jadi itu loh yang saya bilang itu selalu naik gede. Di kuartal 3-nya ini 1,2, kemudian di kuartal 4 itu 1,8 kayak gitu. Oke, bentar ya guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Sorry, tadi ada gangguan sedikit. Ya, jadi kuartal 3-nya itu naik gede nih, tapi yang ini enggak ya. Ya rata-rata sih ya, kuartal 3-nya naik gede. Ya nggak tahu, ini kan masih kuartal 2 nih. Bisa nggak sih dia kuartal 3-nya itu naik juga gitu loh. Ya saya rasa sih dengan harga koal yang masih sekarang ya, walaupun dia penambangannya itu kecil begitu di batu bara, ya apa ya namanya? Ya pasti juga kecipratan gitu loh ya. Pasti juga kecipratan walaupun sedikit ya, ya nggak apa-apa, yang penting kecipratan kayak gitu. Ya kita lihat aja di kuartal 3 yang bagaimana. Tapi ini secara garis besar ya, dari kuartal 1 ke kuartal 2-nya itu naik gede. Kemudian kalau kita bandingkan kuartal 2 2021 dengan kuartal 2 2022, ini naik gede juga nih. Kayak gitu. Jadi ini bagus sih secara ekuitas, yang nggak ada masalah. Kemudian untuk EPS ini ya mengikuti ekuitasnya ya. Sama sih kayak gitu. Pairnya 17 kali ya, kurang dari 20, tapi di atas 15 ya medium lah ya. 17 kali. Tapi ini quarter ya. Kemudian ROE 7, karena ini kuartal 2 berarti 7 kali 2 14 ya. Kurang menarik sih kalau ROE-nya ya. ROE-nya kurang menarik ya. Yang menarik itu di atas 20%, itu bagus. Kemudian di atas 30% istimewa banget. Seperti itu. Kemudian kita lihat di key stat-nya. Key stat di sini untuk IPS-nya yang anualisnya 5.500 ya. Nah, ini tadi net income-nya sih kalau kuartal 2 sih nggak ada masalah ya. Secara key and key dan years to years ya, itu naik gede ya. Kemudian years to date ya, years to date sampai kuartal 2 ini juga naik gede kayak gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Untuk IPS-nya 5.000, bagi dividennya 45%, ya ini bagus ya. 45%, hampir 50%. Kemudian
Kalau kita proyeksikan dengan IPS yang sekarang, coba kita hitung ya. IPS-nya dapat 5.500-an. 5.500 dikali 45% dapat 2.475 ya. Kalau dia bagiin dividen yang sama, DPR-nya 45%. Berarti kalau serok di harganya sekarang, oke, 31.800 dapat 7,78%. Sorry, 7,78% dividen yield kalau kalian serok sekarang di harga 31.800 ya. Ini dengan asumsi di tahun depan dia bagiin dividen sama DPR-nya 45%. Dengan IPS yang dianualiskan ya sekarang sekitar 5.500. Kayak gitu. Oke, itu dari segi fundamental ya. Berarti saya simpulkan bahwa untuk UNTR ini laba bersihnya itu bagus ya, sangat bagus. Kemudian dari IPS-nya mengikuti laba bersihnya ya, karena laba bersihnya juga bagus, jadi IPS-nya juga bagus, nggak ada masalah. Kemudian PER-nya medium ya, di atas 15 tapi di bawah 20. Kemudian untuk PER-nya tadi PER ya. Kemudian untuk apa lagi tadi? Oh, ROE ya tadi ya. ROE itu kurang menarik sih kalau ROE ya. ROE-nya tadi cuma 14% begitu. Ya, itu kurang menarik. Ya, selainnya dari ROE itu bagus banget ya. ROE-nya aja sih yang kurang menarik dari UNTR itu. Kemudian dari segi teknikal kita akan bahas. Tadi kalau nggak salah di saat IHSG itu merah, UNTR ini hijau ya tadi. Iya, hijau tipis sih ya. 31.800. Oke, prospeknya gimana nih kira-kira? Ya, sebetulnya UNTR ini masih berada di zona konsolidasi ya, di area 31.500 sampai ya 32 ribuan ya. Dia kan ada gap, sempat ada gap di sini ya. Nah, kemudian dia berada di area konsolidasi gapnya nih ya. Kalau dia bisa tembus ya, tembus di 32.200 begitu. Di sini gap atas nih 32.300 ya, dia bakal ke sini ya. Bakal ke ATH yang sebelumnya udah pernah dicapai. Ya berarti di sini ya. Nah, ini 33.400 ya, 33.400 sampai 33.500-an lah ya. Kalau dia bisa melewati 33.500 ya dia bakal membentuk KTH baru kayak gitu. Tapi kalau dia bisa jebol nih di area konsolidasi bawah begitu, dia akan menuju ke arah sini di area 30 ribuan kayak gitu. Kemudian ada, coba kita cari lagi untuk, oh di sini ada nih ya, di area sini. Oke ya, kalau dia bisa jebol di area sini 30 ribuan ya dia bakal ke sini 26 ribuan lah kayak gitu. Oke, tapi secara ini sejauh ini ya fundamentalnya sih masih oke, meskipun tadi ROE nya kurang menarik ya, tapi IPS nya gak ada masalah. Kemudian di kuartal 2 nya itu naik gede kayak gitu untuk net income nya atau laba bersihnya kayak gitu ya. Ini saham saya belum punya begitu, bukan belum punya ya, nggak punya begitu. Jadi saya sudah punya banyak saham-saham batu bara ya. Jadi di sisi lain saya nggak bisa pantau terus-menerus begitu ya, saya cuman pilih beberapa aja sih ya. Cuman pilih beberapa aja yang masuk di screening saya seperti itu. Sebetulnya ini juga bagus UNTR begitu. Tapi tergantung pilihan Anda begitu loh ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Kalau UNTR ini kan nggak cuman di pertambangan aja, tapi juga ada konstruksi ya begitu. Ya, mungkin kalian juga pengen dikonstruksi ya, dengan harapan konstruksi bakal manggung lagi nih ya, bakal manggung lagi ya, nggak ada masalah juga ya. Apalagi ini juga sudah pulih, sudah mulai pulih lah dari COVID begitu. Oke ya, saya secara teknikal saya sudah gambarkan untuk support dan resistnya ya. Dia berada di area konsolidasi begitu. Ya sabar dulu aja sih ya, IHSG kan masih merah juga ya,
nggak masalah selama kalian pegang saham-saham yang fundamentalnya bagus, bukan gorengan. Nggak usah khawatir sih, tenang aja. Yang namanya di pasar modal itu ya gitu ya, grafik saham itu kan naik turun gitu loh ya, naik turun. Tapi kalau kalian sudah percaya dengan analisa kalian sendiri, ya udah yakin aja, nggak usah FOMO kalau orang lain pada sell ikut sell kayak gitu. Ya terserah kalian sih, tapi kalau saya sih apa ya, ya percaya sama diri saya sendirilah kayak gitu. Sejauh ini juga akibat saya percaya sama diri saya sendiri ya, analisa saya masih floating profit gitu loh, walaupun IHSG merah. Ya jujur saya juga baru masukin lagi di Antam. Saya tahu kan, sempat ngomong bahwa saya nunggu di 1900-an, ya saya masuk lagi. Di teens juga masuk lagi. Saya tahu itu area konsolidasinya gitu. Ya nggak masalah. Selama fundamentalnya bagus pasti akan naik lagi begitu. Saya juga masih pegang ADRO, PTBA, ITMG juga saya masih pegang, KKGI, TAPG. Nah, itu saham-saham bagus. Saya nggak pernah sih pegang-pegang saham-saham gorengan begitu ya. Pasti saham-saham yang sudah saya analisa fundamentalnya dan bagus secara laporan keuangan. Oke, cukup sampai di sini aja guys. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua.